Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga panjang umur dan berkah selamat untuk Buya dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya Buya tentang haji, orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan umroh. Orang yang baru datang ibadah haji, kata orang dulu katanya harus diam di rumah selama 40 hari. Apakah betul seperti itu, dan mohon dijelaskan sejauh mana kebolehannya dan larangannya orang yang sudah baru pulang haji. Baik. Dan selanjutnya orang yang melaksanakan ibadah umroh berkali-kali itu bagaimana untuk orang yang berangkat umroh sebeberapa kali, sebaiknya harus niatnya seperti apa? Apakah niatnya untuk melaksanakan umroh sunnah, dan ada lagi seharusnya dan sebaiknya berangkat umroh tersebut sebaiknya niatnya bagaimana dan niatnya apa saja yang paling utama dan paling tepat. Karena dulu saya pernah umroh dengan Buya. Kata Buya, kalau Anda datang ke tempat di Arafah, silahkan minta bisa ke sini lagi. Silahkan minta bisa ke sini lagi. Ternyata ada orang yang doa seperti itu diijabah. Jadi ke sana lagi, ke sana lagi. Jadi keder untuk niatnya, ini niat umroh saya, niatnya umroh apa ataupun gimana sebaiknya gitu. Jadi mohon penjelasan. Hanya itu kirang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Yang pertama orang yang baru datang dari ibadah haji. baik. Orang yang pulang dari ibadah haji tidak harus dia dipingit lalu tidak boleh keluar. Boleh Anda nanti insya Allah pulang haji langsung ikut jalan-jalan dengan saya keliling. Boleh. Enggak ada larangan yang demikian itu. Cuman itu biasanya kebiasaan, apalagi dihubungkan kebiasaan yang baik. Dihubungkan dengan mungkin dulu tuh haji itu langka. Sehingga kalau orang pulang haji itu orang dari mana-mana ingin kunjung. Minta doa kayak atau apa. Ada minta hadiah juga ada. Jadi jangan sampai dia datang dari jauh-jauh ternyata kita nggak ada. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan, ayo selama beberapa hari jangan kemana-mana dulu deh. Kan gitu ya, kasihan dong. Misalnya Anda di sini di Cirebon, tak taunya saudara dari Banten datang, dari Bogor datang, taknya lagi pergi, kasihan ya. Dulu kan belum ada telepon ya kan. Nah, dia mau ngasih kabar tuh nggak bisa. No, ya paling kalau pulang haji. Bahkan dulu pernah loh ya. Ayah, abah, Akung sama Bauti itu sempat hajinya tertunda yang dulu kena waiting list. Ingat ya? Ya kan? Cuman pas selesai musim haji itu ada orang dari mana-mana pada datang. Datangnya apa? Mau ziarah haji. Padahal belum berangkat. Dengernya sudah mau berangkat haji, ternyata hajinya tertunda. Ada? Pengen berangkat haji, ternyata hajinya tertunda. Tapi orang dengar kan sudah berangkat haji. Karena nggak ada handphone, nggak ada WhatsApp, nggak ada ini. Nah ini. Kalau hari ini gampangnya ada di rumah nggak? Kan itu aja ya. Anda nggak ada, besok aja datang. Jadi nggak. Kan memang alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau dia berada di rumah untuk, mohon maaf misalnya, mengatur kembali rumah yang ditinggal, ekonomi, ketertiban, kerapian, rumah, tamu dan sebagainya. Jangan kemana-mana dulu. Itu sebaiknya seperti itu. Baik, ini boleh Anda langsung pergi, tidak ada masalah, bukan sebuah larangan, sehingga nanti alasan nggak kerja lagi, padahal duitnya untuk haji, akhir kerja di kantornya di Bandung, orangnya Cirebon, ini nggak boleh kemana-mana, sewa ini haji nanti dipecat nanti malahan. Boleh Anda pergi kemana saja. Baik, kemudian niat umroh adalah umroh untuk diri Anda sendiri. Itu yang paling utama. Anda niat umroh, mengulang umroh, kan boleh kita mengulang-ulang umroh. Umroh wajib hanya yang pertama saja. Yang kedua adalah sunnah umroh untuk diri Anda sendiri.
Nah, umroh untuk diri Anda sendiri. Aku, sebab kebutuhanku. Aku yang memerlukan. Aku memerlukan pahala, aku memerlukan ibadah. Ibadah untuk diri Anda sendiri. Cuman kemudian setelah itu, setelah sampai di sana, kemudian Anda ingin umroh yang berikutnya. Bolehkah saya mengumrohkan ibu saya yang telah meninggal dunia? Ya sah saja demikian. Cuman pada dasarnya ibadah adalah ibadahku untuk aku. Kemudian kalau kita mengibadahkan untuk orang lain bagaimana? Itu kan mengumrohkan ibu, mengumrohkan ayah. Ini seperti membadalkan haji. Kalau haji ini umroh, yaitu sah-sah saja. Kemudian nanti bab badal ada sedikit, memang ada beberapa pertanyaan sudah disebutkan masalah badal nih. Nah, cuman dalam urusan ibadah, umroh memang lebih digampangkan. Boleh kita mengumrohkan saudara yang telah meninggal dunia atau apa. Tapi yang paling utama, kalau Anda tanya utama adalah niat untuk diri Anda sendiri. Kemudian setelah itu, kalau punya kesempatan di sana umroh lagi, boleh Anda mengumrohkan siapa saja atau orang tua dan yang lain sebagainya. Intinya adalah paling utama adalah untuk aku. Beribadah, kita semua yang memerlukan hajat. Kita punya hajat untuk pahala. Kita punya hajat untuk mendapatkan pahala. Kita punya hajat untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, kemudian adalah masalah kebaikan agar nyampe pada orang tua bisa bermacam-macam cara. Dengan menghadiahkan pahala juga ada dan seterusnya. Seperti itu. Kalau niatnya Anda mengulang-ulang. Seperti hanya Anda sholat sunnah. Anda boleh mengulang sholat duha, besok duha lagi, besok duha lagi, dan seterusnya besok duha lagi. Seperti itu. Ya untuk diri Anda sendiri. Karena setiap tahun kan kita di haji adalah sekali. Tapi kapan bulan haji tiba, kita boleh ibadah haji kok. Maka Anda boleh haji lagi dan haji lagi, haji lagi. Kemudian nanti, mana lebih utama? Mungkin itu juga penting untuk kita sampaikan. Antara saya pergi umroh yang ketiga, yang keempat, atau saya bantu bibi saya yang fakir, itulah. Untuk bangun renovasi rumahnya, untuk sekolah anak-anaknya. Itu jauh lebih penting. Sebab umroh kita tidak boleh umroh egois. Ada umroh egois, umroh hanya pengen wah dipandang keluarga besar, umroh bersama action, foto sana sini. Umroh bersama tahun ini, umroh bersama tahun ini. Musola samping rumahnya reot, nggak pernah bantu dia. Tetangganya sakit, mau masuk rumah sakit, nggak pernah pikiran. Ini umroh sombong dia. Padahal di dalam umroh yang kedua, ketiga adalah sunnah. Sementara tetangganya sakit, mau mati, tidak peduli. Dipikir itu bukan sebuah ibadah. Makanya cerdas beribadah itu penting. Ya, kalau memilih dia ke sana, ibadah bisa saja untuk sedekah ke bibi jauh lebih gede pahalanya daripada umroh lah bisa jadi. Kenapa dia milih umroh? Pasti bukan karena Allah lagi dia. Karena pengen keren, keliling, wah nanti foto di sana, buat konten di sana lagi. Hari ini macam-macam. Walhasil, nah ini bukan. Kita perlu peduli. Termasuk mohon maaf kalau Anda kaya raya, lalu Anda ingin mengumrohkan orang, Anda lihat dulu, apakah dia lebih senang kalau diumrohkan? Karyawan, saya ingin mengumrohkan karyawan Anda, ntar dulu. Anda, aku beri jatah umroh, wahai karyawanku. Cuman kalau kau tidak berangkat, kau ambil duitnya juga boleh. Kenapa? Bisa jadi dia lebih butuh uangnya daripada diumrohkan. Jangan sampai umrohnya umroh ngendas, dia mikir, kontrakan belum dibayar, hutang belum di ini. Ini orang tua, orang kaya sok ini egois, mengumrohkan orang. Umroh kau karyawanku, umroh. Senang, girang dia. Ngenes dia. Nggak diterima, nggak ditolak gimana, mau berangkat bagaimana. Anda ini kok bagaimana kalau Anda orang kaya? Kalau umrohkan, Mas, kamu dapat umroh saya, jatah umroh dari saya. Kecuali langsung utangmu tak beresi, keluargamu tak cukupi, umroh dengan saya, temani saya. Oh baru benar begitu. Umroh tok, tatanya dia ngenes, sangunya nggak dikasih, bingung dari mana bet sangu, suruh puasa. Nah, ini kadang orang kaya sok begitu tuh. Mohon maaf saya tegur begini kenapa? Anda harus ngerti beribadah kepada Allah itu ternyata sangat mudah. Justru yang paling dahsyat adalah ibadah kepada Allah yang ada hubungannya dengan manusia. Sebab ada orang umroh bolak-balik, tapi rebutan waris. Ponakannya nggak bisa sekolah, nggak peduli. Bibinya masuk rumah sakit, nggak diperhatikan. Wah dia paling diundang lagi budenya yang sakit itu. Bibinya yang sakit diundang. Bi, datang ya nanti syukuran mau berangkat umroh keluarga. Insya Allah. Innalillah. Baik. Jadi ayo kita kalau ingin berbuat baik harus dengan membebaskan daripada kita dikuasai oleh hawa nafsu kita yang mengajak sombong, pamer, sok dan seterusnya. Allah lebih. Sahabat Al
Hijrah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.